Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Kita akan masuk, kita akan datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, kami berikan waktu, mari kita berdoa saat teduh sejenak, menyerahkan hati pikiran kita untuk dipimpin, diambil alih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita membawa pujian, kita akan kubawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Sekali lagi kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Korban syukur datangkan kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing pada ibadah pagi kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian nats bimbing pada ibadah kita pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang hari ini ke rumah Tuhan, menghampiri tahtanya yang kudus, karena kita menyadari, kita datang, kita mengakui dosa dan pelanggaran yang kita lakukan tiap-tiap hari, dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang pengampun. Oleh karena itu mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Kita akan menaikkan pujian darah-Mu Yesus.
Mari bagimu kami memuji nama. Berdari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus lumahkan aku, ku dijadikan baru. Mari jemaat kita naikkan pujian sekali lagi. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitamu penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Berdari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus lumahkan aku, ku dijadikan baru. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa pelanggaran kita lakukan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Kami datang karena kami tahu kami banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan Allah yang Maha Pengampun, Allah yang menyempurnakan kehidupan kami. Engkau sempurna Tuhan karena Engkau menebus dosa dan mengampuni kesalahan kami. Kami percaya dengan darah Kristus, Engkau sudah mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru, sehingga hari demi hari kami banyak melakukan pelanggaran dan dosa, tapi Allah yang Maha Sempurna itu menyempurnakan hidup kami, membebaskan kami dari segala dosa kejahatan kami, dan kami diperbarui Tuhan, oleh karena Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, terima kasih atas karya-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah datang ke dunia ini, merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya, sehingga kami beroleh keselamatan melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan buat karya keselamatan-Mu, dan inilah pengakuan dosa kami, ketika Engkau melayakkan kami Tuhan di dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, firman-Mu terus menolong memampukan kami, Roh-Mu terus mengajari kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang baru tiap-tiap hari Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah menebus dosa kami sudah berdoa. Amin. Berita pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita terus akan menaikkan pujian bagi Tuhan sebagai umat yang tertebus. Kita akan menaikkan pujian tiada terukur. Pada ayat kedua nanti saya undang jemaat untuk bangkit berdua.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselamatkan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kemarin dikasih Tuhan, kita terus menaikkan pujian kita ke hadapan Tuhan melalui Mazmur pujian dari Mazmur 40 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Kita akan baca secara responsoria. Dari depan akan dibacakan ayat ganjil, sedangkan jemaat akan membaca ayat yang genap. Pada ayat yang 9 kita akan baca bersama-sama Mazmur 40 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Saya akan dibawa perikop syukur dan doa untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku.
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Bersama, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam jiwaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dikasih Tuhan, kita menyadari satu minggu pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Lainnya kita memuji, menyembah, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, Allah kita yang begitu mengasihi kita. Kita akan menaikkan doa penyembahan kita, sebelumnya kita akan pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita naikkan pujian sekali lagi. Tuhan, Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya padamu. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita katakan begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kemurahan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kita layak menaikkan pujian penyembahan kita ke hadapan-Nya. Segala puji hormat kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, Allah kami yang begitu mengasihi kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segala pujian kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan mengatasi segala langit. Kemurahan kebaikan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kemurahan kebaikan-Mu Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan dalam kehidupan kami. Dalam setiap lembah kekelaman, setiap lembah pencobaan, Engkau ada Allah yang selalu hadir menyertai kami. Tidak menghilangkan segala pencobaan dan kesulitan kami, tapi Engkau bersama-sama kami, mengarungi, menyertai dalam setiap apapun kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau,
Kami layak meninggikan memuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang merancangkan kehidupan yang baik dalam kehidupan kami. Allah yang begitu mengasihi kami atas kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami, dalam hidup kami. Roh-Mu terus menuntun bimbing kami Tuhan. Biarlah kami terus berharap kepadamu Tuhan, berlindung padamu. Karena kami percaya, diberkatilah orang yang berlindung kepadamu, berharap akan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dipuji dimuliakan Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, Pendeta Dr. Janjum Sebi Manafe. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kami di tempat ini, di rumah-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah mengaku dosa kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan urapi, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan firman yang memberkati umat-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami siap membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Teks itu terambil dari
Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-42 sampai 45. Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-42 sampai 45. Bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan, jemaat silakan mengikuti. Saya memulai dari ayat yang ke-41. Dari ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya, Bapak Ibu, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema yang diberikan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini ialah dipanggil untuk melayani Kristus. Dipanggil untuk melayani Kristus. Bapak Ibu Saudara, tentunya tema ini memang ini merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dipanggil melayani Kristus, maka yang kita akan lihat ialah berbicara tentang melayani Kristus. Pertanyaan yang bagi kita ialah, siapakah yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Kristus? Sederhananya kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang dipanggil untuk melayani Kristus? Jawabannya ialah setiap orang yang sudah percaya atau setiap orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, orang itu dipanggil oleh Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara. Orang yang melayani Kristus itulah orang yang bersedia untuk melayani Kristus. Karena kalau orang itu tidak bersedia melayani Kristus, kemudian kita diajak untuk melayani Kristus dan tidak ada kemauan dan kesadaran bahwa dia sudah mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya, maka yang ada ialah keterpaksaan melayani Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga melayani Kristus ini harusnya menjadi kesadaran bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus. Seorang tokoh reformator atau teolog, John Calvin mengatakan begini, melayani Kristus itu adalah respon syukur kepada anugerah Kristus. Jadi menurut John Calvin bahwa orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka meresponi kebaikan Tuhan itu ialah melayani dia. Tidak ada kata lain. Sehingga ketika orang itu mengambil bagian dalam pelayanan, itu adalah respon syukur. Kenapa? Karena dia sudah mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, maka itu kalau kita perhatikan, ketika seseorang itu mengalami Tuhan dalam hidupnya, kemudian dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, biasanya kita dituntun apa yang mau kita perbuat untuk Kristus. Ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka biasanya dituntun oleh setiap hamba Tuhan ialah saudara harus memberi diri melayani Kristus. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang lahir baru itu ketika dia sudah terima Tuhan Yesus, dia sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka pasti dia akan begitu bersemangat melayani Tuhan. Setiap apa saja yang dia lakukan, setiap apa saja yang diinginkan oleh pelayanan itu, diminta untuk melayani, maka dia pasti akan bersemangat untuk meresponinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, teks firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya ini bukan berbicara tentang bagaimana kita melayani bersemangat. Tetapi ada persoalan Bapak Ibu Saudara. Persoalannya ialah ada banyak orang melakukan aktivitas pelayanan, tapi mereka melupakan kedekatan dengan Tuhan. Banyak orang itu jadwalnya padat, tapi mereka lupa sibuk melayani, tapi mereka lupa hal yang paling esensi ialah melayani Tuhan itu bicara tentang kedekatan diri kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam pengajaran saya, baik itu kepada mahasiswa maupun dalam pelayanan gereja, ada banyak orang kemudian bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ketika kita melayani Tuhan, pertanyaan yang terbesit dalam pikiran saya ialah, apakah
orang-orang atau saya yang akan atau mau dan sudah melayani Tuhan itu, apakah saya ini melayani Tuhan atau saya melayani pekerjaan Tuhan? Apakah saya ini sementara ini melayani Tuhan atau saya sementara ini sedang melayani pekerjaan Tuhan? Wah, Bapak Ibu Saudara, mengapa pertanyaan itu diajukan kepada kita juga pada kesempatan ini? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang apakah kita melayani, jawaban kita itu akan mempengaruhi perilaku kita dalam pelayanan. Kalau kita bilang bahwa kita sedang melayani Kristus, artinya melakukan atau mengerjakan atau melayani pekerjaan Kristus, maka Bapak Ibu Saudara, mungkin jadwal kita kalau kita mau bikin di bingkai atau di papan kita, mungkin padat. Pagi ini kunjungan, malam khotbah, besok seminar, lusa penginjilan, apalagi mungkin pertemuan PW, PKB, apalagi remaja, pemuda, mungkin itu jadwal padat Bapak Ibu Saudara. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kemudian kita mengabdikan diri kita kepada pekerjaan pelayanan itu. Dan kemudian kita melupakan kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga diperhadapkan dengan pertanyaan itu, apakah kita melayani Tuhan atau kemudian kita melayani pekerjaan Tuhan? Kemudian ada yang menjawab, saya melayani Tuhan. Maka itu butuh komitmen tiap-tiap hari, Bapak Ibu Saudara. Butuh komitmen yang tiap-tiap hari diperbaharui di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudara? Karena ada banyak orang melayani Tuhan, kemudian sudah melenceng atau sudah bergeser daripada yang Tuhan kehendaki. Itu bicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Melayani Tuhan itu bicara tentang relationship. Ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kalau orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka yang namanya pekerjaan Tuhan tidak perlu ditawar-tawar. Itu otomatis dilakukan karena dia cinta kepada Tuhan yang dia sudah kenal dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah disuruh untuk mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak pernah disuruh untuk menolong kita. Tidak pernah. Tidak pernah dilakukan itu. Tidak pernah Tuhan Yesus terpaksa untuk membantu kita. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu baca Alkitab. Tidak pernah terpaksa kemudian menghibur kita yang lagi susah. Tidak pernah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian dari dirinya, esensi dirinya, mengasihi kita. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pasti kita juga punya esensi seperti Tuhan, kepekaan seperti Tuhan. Tidak perlu disuruh, saya akan lakukan. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Kenapa saya katakan begitu? Karena teks yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara kalau baca, ini sebenarnya ayat 42 sampai 45, ini adalah respon Tuhan Yesus ketika melihat sikap dari murid-muridnya yang mengikut dan melayani dia. Bapak Ibu kalau perhatikan latar belakang ini, ayat-ayat sebelum konteks dekat daripada teks firman Tuhan ini, bicara tentang ketika murid-murid ini mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Dalam ayat sebelum disampaikan bahwa ada dua murid kemudian datang kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Kalau di dalam Injil Matius, di situ murid-murid ini Yakobus dan Yohanes ini bukan datang mereka berdua, tapi ada juru bicara, yaitu mamanya, si Salome. Datang kemudian minta kepada Tuhan, Tuhan, izinkanlah nanti suatu hari kelak di dalam kerajaan-Mu, anakku yang satu di sebelah kiri dan anakku yang satu lagi di sebelah kanan. Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang posisi. Itu bicara tentang kedudukan. Dan Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka menyampaikan itu kepada Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus memberi respon. Ya, terhadap permintaan itu Tuhan bilang, apakah kamu akan mau minum cawan yang akan ku minum? Atau dibaptis dengan baptisan yang akan ku terima? Mereka bilang, bisa. Kemudian Tuhan bilang, oke, kamu bisa. Tetapi persoalan mengenai nanti duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak tahu. Karena itu disediakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan Tuhan ini begitu keren. Begini, kalau kita perhatikan, ada saat ini banyak orang itu ketika mereka melayani Tuhan, orientasinya ialah kepada pekerjaan. Karena orientasinya kepada pekerjaan Tuhan, maka cara dunia yang dibawa untuk kemudian melayani Kristus, yaitu
Kalau dunia ini mengajarkan, berusahalah supaya kamu punya posisi yang tinggi, supaya banyak orang menghormati engkau, supaya banyak orang melayani engkau, maka semua berusaha untuk dapatkan posisi itu. Itu yang terjadi. Makanya mensikapi itu, kemudian Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang berbalikan dengan cara dunia atau cara murid-murid itu, kemudian menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sederhana, apakah selama ini kita melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Dua-dua itu sama Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan pilihan, maka yang paling penting ialah kedekatan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang kemudian melayani Tuhan, kedekatan dengan Tuhan menjadi dilupakan. Banyak orang sibuk melayani Tuhan, kedekatan dengan keluarga dilupakan. Banyak orang melayani Tuhan, kemudian kedekatan dengan teman-teman dilupakan. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Maka kita mau belajar hari ini. Tuhan Yesus ketika memberi respon itu sebenarnya ada standar, ada patokan yang Tuhan sedang pasang kepada setiap orang yang mau melayani Kristus. Maka kalau kamu mau melayani Kristus, kamu mau menjadi yang terkemuka, mau yang menjadi yang terbesar, yang terdepan, the first, yang pertama, maka kamu harus memenuhi dulu. Ini standar yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang melayaninya. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan minimal ada tiga cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenuhi standar. Standar itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya diajarkan, tapi standar ini juga sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang bahwa kita mau melayani Kristus, kemudian kita mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, kemudian kita juga melayani apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan teladankan bagi kita dengan baik, maka yang pertama Tuhan bilang sama murid-muridnya, bilang begini, ayat yang ke-43. Yesus berkata begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Tuhan Yesus bilang begini, oke, Yakobus, Yohanes, kamu mau kan mendapat posisi kedudukan kan di samping kiri dan kanan? Oke, tapi Tuhan Yesus bilang begini, coba kamu perhatikan, lihat ya, para pemimpin atau para pemerintahan saat itu yang kamu sedang lihat, Romawi, Yahudi pada waktu itu, apa yang mereka lakukan oleh pemimpin? Mereka ketika memimpin, mereka menggunakan tangan besi untuk memimpin. Tuhan Yesus bilang begini, kamu lihat itu penguasa-penguasa itu, ketika mereka berkuasa, memerintah, mereka melakukan penindasan kepada orang-orang yang dipimpin. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang begini, tidaklah demikian dengan kamu. Kalau kamu mau mendapatkan posisi, menjadi yang terbesar, kata Tuhan Yesus, kamu harus sedia menjadi pelayan sesamamu. Artinya sesamamu itu Bapak Ibu Saudara, sesama orang percaya. Coba saya bayangkan misalnya kita di gereja ini, Pak Gembala, Pak Pendeta Maruhal sebagai gembala jemaat. Kemudian suatu saat Pak Miden Gultom, kemudian Pak Dadap datang kepada Pak Gembala, Pak, kasihlah posisi kami berdua ini lebih dari yang lain, di samping kiri dan kanan. Kalau dia minta begitu, bagaimana respon Pak Samuel dan Pak Agus Ayal? Apa yang terjadi? Pasti mereka akan bilang, ngapo ini? Ngadi-ngadi baik kalian ini. Apa dia? Pelayanan belum beres, nak minta kedudukan. Tetapi kalau saya mau ilustrasikan seperti Tuhan Yesus, mungkin Pak Gembala bilang begini, kamu mau mendapatkan posisi seperti itu, maka kamu harus sedia menjadi pelayan di antara sesamamu. Apakah kamu bersedia menjadi pelayan bagi sesamamu? Bapak Ibu Saudara, maka istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus menarik. Pelayan, Bapak Ibu Saudara. Pelayan itu diterjemahkan dari istilah bahasa asli Alkitab kita dari Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, itu diterjemahkan dari istilah diakonos. Diakonos itu artinya orang yang melayani kebutuhan orang lain. Diakonos itu bicara tentang orang yang menjalankan tugasnya demi kepentingan orang lain. Maka kalau saya mau bahasakan begini, saudara mau menjadi yang besar di antara sesamamu, maka Tuhan Yesus bilang begini, kalau mau menjadi besar, penuhi dulu standar ini. Standarnya ialah mau enggak kamu kemudian melayani kebutuhan orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini berbalikan dengan dunia ini. Kalau orang dunia ini
Yang dipentingkan ialah kebutuhan dia dulu, dipenuhi dulu baru orang lain. Maka Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mau yang menjadi besar, kalau engkau mau yang terutama di antara teman-temanmu, sedialah, jadilah pelayan. Maka kamu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan temanmu. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu layani. Itu maksudnya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sebuah pukulan telak yang Tuhan berikan kepada murid-murid, khususnya kepada Yakobus dan Yohanes. Supaya apa? Supaya mereka sadar. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa di balik pemikiran itu, kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa tafsiran mengatakan bahwa di balik permintaan itu untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus, sebenarnya mereka minta supaya mereka itu menjadi orang yang terkemuka, yang terpandang, punya posisi jabatan. Ujung-ujungnya mereka minta supaya dilayani, dihormati. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau melayani ujung-ujungnya minta dihormati, maka kita belum layak sebenarnya melayani. Kita belum memenuhi standar Kristus ketika kita melayani Kristus. Kalau kita melayani kemudian kita berupaya aji mumpung, kemudian dalam pelayanan itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, kemudian menggamaikan orang lain, maka kita belum memenuhi standar yang Tuhan mau. Itu cara dunia. Kita sedang menggunakan cara dunia yang kemudian Tuhan pernah berkata, kamu tidaklah demikian, kata Tuhan. Enggak boleh kamu lakukan begitu. Kamu melayani aku, enggak boleh cari keuntungan bagi dirimu sendiri. Itu sebenarnya kata Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang Tuhan Yesus ini luar biasa. Cara mendidik murid-muridnya itu. Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang menyampaikan supaya mereka jangan melayani Kristus, tapi bukan mengikuti kehendak Kristus, tapi mengikuti kehendak dunia ini. Kehendak dunia ini dengan berbagai macam cara yang digunakan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, digunakan, diadopsi, kemudian untuk melayani Kristus. Maka kalau kita berpikir, kalau saya melayani Kristus, pasti saya berusaha supaya yang senang itu Kristus. Maka kalau kita mau supaya Tuhan senang, ikutin maunya Tuhan. Tuhan bilang begini, kalau kamu melayani aku, jadilah pelayan bagi sesamamu. Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau mau menjadi pelayanan bagi sesama itu, yang pertama itu sedia mengutamakan kebutuhan orang lain. Setuju Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu setuju bahwa kalau melayani itu ialah sedia mencukupi kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau itu Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu ada di jalur yang benar. Kalau kita melayani kemudian berupaya untuk melihat orang lain punya kekurangan, maka kita terpanggil untuk kemudian menolong dia. Apa yang menjadi kekurangan itu, kemudian kita tolong. Bukan kita ekspos kekurangan orang lain itu, dijadikan bahan ketawa. Itu yang sekarang dalam dunia media sosial itu bullying. Dengar Bapak Ibu Saudara, bersedia mengutamakan kebutuhan orang lain. Jangan pernah melayani Tuhan dengan motivasi menguntungkan diri sendiri. Jangan pernah kita melayani Tuhan motivasi memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan golongan, memenuhi kebutuhan kerabat, memenuhi kebutuhan kroni-kroni kita. Maka saya bilang itu bukan standar Tuhan. Itu kamu mencapai standar dunia ini dan itu belum standar Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau bicara tentang pelayan, Tuhan bilang sedia menjadi pelayan, maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melayani, memenuhi kebutuhan sesama. Tentunya bicara tentang memenuhi kebutuhan sesama, kemudian kita mengabaikan kebutuhan kita. Saya percaya kalau kita memenuhi kebutuhan orang lain, Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan kita, amin. Itu yang terjadi. Ada cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh begini saja, contoh sederhana begini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dalam hal memberi, Bapak Ibu mungkin memberi kepada sesuatu, mungkin Bapak Ibu bilang begini, wah duit saya tinggal 50.000 nih, wah aku lihat orang itu butuh nih. Kemudian mulai ada pertimbangan, kalau aku kasih, tidak ada lagi aku. Tapi Bapak Ibu Saudara, pengalaman saya secara pribadi, kalau kemudian kita melihat orang itu butuh, dan kita kasih, ada cara Tuhan, bukan untuk mengembalikan, tapi Tuhan akan memberikan yang lebih daripada apa yang kita berikan kepada orang lain itu. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Maka ini prinsip untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Ini harusnya menjadi gaya hidup setiap orang yang melayani Kristus.
Jangan melayani Kristus tapi mengambil keuntungan bagi diri sendiri, mencari keuntungan bagi diri sendiri, supaya dia kelihatan the best, supaya dia kelihatan wah, walaupun orang lain yang bekerja. Saya pikir itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua dari menjadi diakonos itu ialah memakai kemampuan dan karunia untuk melayani Kristus, Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan bilang begini, kalau engkau mau menjadi besar, engkau harus menjadi pelayan. Menjadi pelayan yang dimaksudkan ialah kalau kita menjadi pelayan itu, maka kita harus memakai semua kemampuan yang ada pada kita, memakai semua karunia yang ada pada kita. Untuk apa? Untuk orang lain. Bapak Ibu perhatikan, apa yang terjadi dengan murid-murid ini ketika mereka melihat bagaimana Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan minta itu. Firman Tuhan katakan mereka kemudian menjadi marah. Kemudian di antara mereka berselisih. Dan ujung-ujungnya semua murid-murid itu juga mau sebenarnya punya kedudukan di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, maka sebenarnya tujuan daripada melayani Kristus, ya ini menggunakan kemampuan karunia untuk membangun orang lain, itu belum tercapai. Kalau kita mau kemudian kita bilang kita melayani Kristus, Tuhan bilang menjadi pelayan, maka kita harus menggunakan apa yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, baik karunia kah, kemampuan apakah yang Tuhan. Mari kita gunakan itu untuk menolong orang lain, untuk memajukan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena karunia itu diberikan kepada kita yang percaya kepada Kristus untuk saling membangun satu dengan yang lain. Bukan kemudian meruntuhkan yang sudah terbangun, Bapak Ibu Saudara. Harusnya membangun satu dengan yang lain. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan dengan sedia menjadi pelayan itu ialah rela bekerja tanpa mencari kehormatan, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya pelayan. Pelayan itu bekerja dengan melayani dengan kerelaan. Dan ketika dia melayani, dia tidak butuh validasi orang lain, tidak butuh kehormatan dari orang lain. Karena dia tahu ketika dia melayani Kristus, Kristus yang tidak kelihatan itu sedang memperhatikan apa yang dikerjakan. Dan lebih mulia dihormati Kristus daripada dihormati manusia yang hanyalah sifat sementara. Maka Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Melayani Kristus itu jangan baper. Kadang-kadang kita buat sesuatu kepada Kristus, orang enggak ucapkan terima kasih, marah. Perlakuan sesama kita kepada kita, tapi kemudian kita marah kepada Tuhan. Kita tidak lagi melayani Tuhan. Artinya kita ngambek kepada Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi dengan kehidupan orang-orang yang melayani Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, contoh praktis bagi kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini saya di mimbar. Saya berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Saya pernah juga menjadi majelis. Saya tahu apa itu menjadi majelis. Saya tahu posisi saya sekarang jadi. Tapi ketika saya keluar dari ruangan ini, saya harus tahu, saya itu diakonos, saya itu pelayan. Ya kan? Misalnya kalau seorang pengkhotbah di sini turun, kemudian dia melihat Bapak Ibu jemaat ini kemudian pulang dari gereja ini kursinya miring sana, miring sini. Kemudian dia turun dari mimbar, kemudian dia memperbaiki kursi itu. Majelis jangan bilang, Pak Gembala jangan, izinkanlah Pak Gembala itu melakukan fungsinya sebagai diakonos. Dia juga mau melayani. Karena seorang pelayan itu sejatinya ialah melayani. Melayani itu bukan hanya di sini. Melayani itu di bawah. Bagaimana menyapa orang, bagaimana merapikan segala sesuatu yang tidak rapi, mengerjakan. Karena ketika walaupun saya setelah turun bekerja, tidak kemudian menghilangkan wibawa sebagai seorang pelayan dan sebagainya. Justru ketika saya memberikan keteladanan, ini loh, bukan di mimbar, di bawah mimbar, di mana saja saya adalah seorang pelayan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Karena saya mau memenuhi standar Tuhan ketika mengikut dan melayani Kristus. Kalau kemudian saya hanya minta dilayani, berarti saya lebih hebat dari Kristus. Itu berarti saya tidak melayani Kristus, saya melayani diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dengan Bapak Ibu Saudara, maka kita berdoalah kepada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, jauhkan dari hati kita upaya atau niat hati untuk sibuk memenuhi ambisi pribadi. Maka jauhkanlah dari kita
mencari posisi ketika melayani Kristus. Karena posisi itu diberikan oleh Kristus. Tidak perlu minta, Tuhan tahu kapan tepat Tuhan kasih. Tidak perlu dicari-cari dan sebagainya. Tuhan tahu loh, kalau orang setia dalam perkara kecil dipercayakan perkara besar. Jauhkanlah daripada diri kita sibuk mencari pujian manusia. Jauhkanlah daripada diri kita menganggap diri kita inti dan penting dalam pelayanan. Tidak perlu kita bilang inti, orang tahu kita inti. Karena kita menunjukkan kualitas kerja yang baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Memang orang selalu menggunakan ilustrasi ya. Bapak Ibu tahu kopi ya? Kopi. Kopi itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Kalau kopi? Yang minum kopi. Kopi itu terdiri dari kopi, gula, kemudian air. Setelah diramu, kemudian ini orang namakan apa? Sopi. Pasti orang tetap sebut namanya kopi. Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya saya pikir juga itu juga seperti orang banyak pengkhotbah selalu menggunakan itu. Saya pikir itu juga penting juga bagi kita supaya kita sadar. Kadang-kadang masih apa yang kita lakukan itu bukan murni dari kita. Ada juga yang lain-lain di dalamnya, yang ikut serta di dalamnya. Tapi jangan kemudian menganggap itu karena kita. Ada yang kemudian membantu. Ibarat kopi, memang nama kita yang terkenal, kopi. Kecuali orang yang sakit aja minum kopi pahit tanpa gula. Hidup sudah pahit, minum kopi pahit lagi kan. Tapi Bapak Ibu Saudara itu untuk kesehatan sih. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri ada gula di dalamnya. Tapi walaupun kadang-kadang gula nggak disebutkan. Apakah gula ngambek? Enggak juga. Biasa baik. Memang mah itulah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini gambaran. Jangan ketika kita melayani Kristus, kita merasa diri paling inti, menganggap diri paling penting. Tanpa saya tidak jalan semua. Bapak Ibu Saudara celaka. Karena yang membuat berjalan pelayanan itu Tuhan, bukan kita. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika kita melayani Kristus, maka mari kita berlaku sebagai seorang pelayan. Layanilah sesama kita dengan memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Karena apa yang kita perbuat pasti akan diperhitungkan Tuhan. Dan kehormatan itu datangnya daripada Tuhan. Itu yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang keempat. Standar yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang memelayani Kristus itu ialah sedia menjadi hamba untuk semua orang. Waduh, tadi suruh jadi pelayan. Nah sekarang jadi hamba, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang Tuhan mau bagi setiap orang yang melayani Kristus. Maka yang Tuhan mau atau patokan ukuran ketika melayani Kristus, yang Tuhan mau kita kemudian lakukan. Kita berusaha untuk melakukan. Maka Tuhan minta daripada kita yang melayani Dia, ialah jadilah doulos. Hamba itu bahasa aslinya itu doulos. Budak, hamba milik tuannya. Seorang yang hidup atau hak hidupnya sepenuhnya berada di tangan atau di atas di bawah kehendak tuannya. Ia tidak hidup menurut kemauannya sendiri, tapi menurut kemauan sang tuannya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan bilang begini. Tadi pelayan, sekarang Tuhan Yesus bilang bicara tentang hamba. Hamba itu bicara tentang identitas kita Bapak Ibu Saudara. Identitas kita sebagai seorang yang mengikut Kristus. Sebagai seorang yang percaya kita ini hambanya Kristus. Kalau hamba, seluruh orientasi apa yang kita kerjakan ialah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan melakukan apa yang menjadi kehendak kita Bapak Ibu Saudara. Termasuk dalam melayani. Kita sedang melayani Kristus. Maka yang harus kita lakukan, kita harus taat kepada kehendaknya Kristus. Bukan taat kepada kehendak pribadi kita atau kehendak orang lain. Tapi kan kita kadang-kadang diperhadapkan dengan kehendak-kehendak orang-orang yang memimpin kita. Kalau itu tidak bersesuaian dengan firman Tuhan, ya enggak apa-apa. Kita harus berani berkata, oh maaf, ini belum sesuai dengan firman ini. Enggak apa-apa, risiko saya tanggung. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan,
Karena saya mau menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bicara tentang doulos, hamba. Yang menarik, doulos itu, hamba itu direkatkan dengan istilah untuk semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk semuanya, itu berbicara bahwa ketika kita melayani itu, artinya tidak boleh dibatasi oleh status sosial, tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh primordial, suku, dan sebagainya. Artinya Tuhan mau katakan kalau engkau melayaniku, standar yang harus pahami ialah kamu harus menjadi budak, menjadi hamba. Engkau harus melakukan kehendak Tuhan. Ketika engkau melakukan kehendak Tuhan itu berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu. Saudara, kalau mau melayani Kristus, jangan kemudian kita melayani, kemudian kita mengutamakan golongan kita. Atau mungkin kita melayani Kristus dengan kemudian Tuhan izinkan melayani sesama kita. Kemudian kita pilih-pilih, kira-kira saya akan melayani Tuhan itu dengan kemudian menolong sesama kita itu yang kemudian ada menguntungkan kita atau tidak. Kalau tidak menguntungkan, tidak usah. Nah, itu kalau itu yang terjadi, maka kita bertentangan dengan yang dimaksudkan doulos untuk semuanya, Bapak Ibu Saudara. Coba kalau di dalam gereja ini, kemudian biasanya MC kalau ibadah-ibadah itu MC bilang begini, tolong Bapak Ibu lihat kiri kanan kemudian berikan senyum. Pertanyaan saya, apakah semuanya itu disenyumin? Yang berikut, apakah senyumnya itu tulus? Mau kita buktikan? Coba lihat kiri kanan dan senyum. Kiri kanan, kenapa kiri saja? Kanan mana? Tolong yang di belakang juga dikasih senyum yang paling manis. Itu sederhana kan? Tapi kalau misalnya Pak Samuel dengan Pak Agus Ale coba senyum, ya karena sama-sama. Ini sama-sama sebagai seorang penatua dalam pelayanan kemajelisan. Udah kenal, senyum. Begitu dia lihat kiri, nah ini orang lagi. Begitu dilihat ke belakang, aduh juga yang tidak seret. Oh berarti orang ini banyak musuh. Memang susah kalau punya banyak musuh ya. Disuruh lihat ke belakang, wah ada dia. Nah mana nih kita nih, gaya apa yang kita pakai nih? Tapi pertanyaan saya, senyumnya itu yang kita berikan kepada samping kiri kanan itu menurut kehendak siapa? Ayo Bapak Ibu Jemaat. Kita buat itu menurut kehendak siapa? Kalau kehendak kita enggak jadi barang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melakukan untuk kehendak Tuhan. Kita senyum itu untuk menyenangkan kita atau menyenangkan Tuhan. Tapi jangan juga lihat begitu, oh ya ini tuh Tuhan. Tuhan enggak apa-apa, pura-pura dikit enggak apa-apa ya. Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Maka dituntut itu yang disebut dengan hamba itu juga harus tulus. Banyak orang hidup dalam kemunafikan. Harus tulus. Kalau tulus sampai ke hati. Benar ya? Kalau orang berbuat sesuatu kepada kita, kalau tulus itu sampai ke hati ya. Kalau enggak tulus sampai di mana Bapak Ibu Saudara? Ayo. Kalau tulus sampai di hati, kalau enggak tulus sampai di mana? Ya silakan saja Bapak Ibu Saudara. Nah, begini. Kalau Tuhan suruh kita untuk kemudian kita menjadi doulos, maka yang harus dalam pikiran kita ialah Tuhan mau supaya kita menyerahkan hak-hak pribadi kita untuk mengikuti hak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam pelayanan kan kadang-kadang orang enggak berterima kasih ya Pak Utopia ya. Kadang-kadang sudah sampai, sudah ini pulang kerja, pelayanan, kemudian bantu orang, kemudian enggak ada ucapan terima kasih. Terus Bapak yang enggak sopan. Enggak tahu dia saya pulang kerja capek-capek. Kemudian saya datang lagi ke RT. Saya pimpin pujian lagi. Biasa baik Bapak ini. Ini kayaknya enggak persiapan. Nah, gawat. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu sederhana. Kadang-kadang ketika kita melayani Tuhan, bukan kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang kemudian kita melayani, ada saja yang menjengkelkan kita Bapak Ibu Saudara. Orang menjengkelkan kita, menyakiti kita.
Kita punya hak untuk balas enggak Bapak Ibu Saudara? Ayo Panadadap. Kita punya hak enggak untuk membalas orang yang menyakiti kita? Sama-sama pelayan, sama-sama melayani Kristus. Punya hak enggak? Saya bisa punya hak, saya bisa menegur dia, saya bisa katakan. Tapi kalau orang dulu harus tahu, Tuhan tidak pernah begitu. Kalaupun Tuhan Yesus lakukan juga nanti setelah itu, empat mata lah, lihat momen yang bagus, kemudian sharing lah. Tapi kadang-kadang kan begitu. Dia punya hak tapi dia tidak gunakan hak itu. Kemudian nanti merecoki, merusak pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Nah. Tidak apa-apa. Kalau kemudian kita melakukan sesuatu bukan nama kita yang disebut nama orang lain, tidak apa-apa. Yang penting nama kita disebut oleh Tuhan di surga. Ada nama ku disebut. Itu ibu, bukan Tuhan Yesus. Tapi dalam buku kehidupan nanti akan dibuka dan dibacakan. Ada nama kita terdaftar di situ. Silakan hambaku yang baik dan kemudian setia sampai akhir. Masuk. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang berikut, kalau menjadi doulos itu artinya tidak hidup untuk kepentingan diri sendiri. Namanya doulos, namanya hamba. Hamba itu tidak hidup untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kepentingan Tuhan. Nah, kepentingan Tuhan ialah apa? Kamu harus melayani sesamamu. Itu kepentingan Tuhan. Maka lakukan itu kepada sama. Karena kita tidak melayani kepentingan kita. Kepentingan Tuhan yang kita layankan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan itu. Menjadi dulosnya Tuhan. Berat enggak? Berat Bapak Ibu Saudara. Tapi itu sebuah pengajaran bagi kita. Supaya kemudian kita jangan sibuk melakukan atau melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau ialah melayani Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan ditunjukkan dengan ketaatan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir itu ialah melayani Kristus dengan sedia berkorban bagi Tuhan dan sesama. Dalam ayat yang ke-45 firman Tuhan katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ada istilah karena. Di atas Tuhan Yesus bilang begini, kamu mau menjadi besar, jadi pelayan bagi sesamamu. Kemudian kamu mau menjadi yang terutama, yang pertama, jadi hamba bagi sesamamu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Artinya Tuhan Yesus bilang begini, apa yang saya suruhkan kepada engkau, aku lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajarkan, tapi dia memberikan teladan. Anak manusia datang bukan untuk minta dilayani tetapi melayani. Dan itu dia sudah lakukan. Dia sudah mengerjakan visi misi Bapa baginya. Datang untuk menjadi tebusan bagi setiap orang berdosa dan diselamatkan. Dan itu dilakukan. Jadi Tuhan Yesus itu melakukan dua Bapak Ibu Saudara. Melayani. Kemudian dia menjadi hamba. Hamba itu apa? Taat. Taat sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan teladan itu. Artinya dia melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang saat ini melayani Kristus, Tuhan menuntut dari kita ialah kesediaanlah kita untuk berkorban. Apa ini maksud yang berkorban Bapak Ibu Saudara? Berkorban itu ialah rela melepaskan sesuatu yang kita miliki demi kepentingan orang lain. Rela melepaskan sesuatu yang kita miliki demi kepentingan orang lain. Yang dimaksud dengan berkorban itulah kesediaan. Kesediaan untuk menderita kehilangan atau kerugian tertentu. Bapak Ibu, orang kalau berkorban itu berarti apa yang ada pada dirinya kemudian dia berikan kepada orang lain, dia tidak miliki lagi. Itulah korban. Sesuatu yang kita miliki kemudian kita berikan kepada orang lain dan kemudian itu tidak ada lagi, itu sebenarnya sebuah kurban yang kita berikan kepada Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau melayani Kristus tidak mau berkorban, itu bukan pelayanan. Itu adalah
pelayanan yang berupa isyarat atau transaksi. Bahkan ada orang yang melayani Kristus kemudian pakai syarat, pakai transaksional. Saya mau buat begini Tuhan, asalkan kamu begini. Saya mau ikut Engkau, asalkan begini. Itu ada syarat yang diberikan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang demikian itu orang nggak mau berkorban. Kalau kita mengikut Tuhan, kita harus berkorban. Bapak Ibu Saudara, minimal itu ada 3 tingkatan. 3 tingkatan pengorbanan yang perlu kita pahami dan wujudkan. Yang pertama itu melayani Kristus itu harus mengorbankan waktu. Melayani Kristus itu harus mengorbankan kenyamanan, Bapak Ibu Saudara. Melayani Kristus itu harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kadang-kadang kita melayani Kristus, kemudian kita mau melakukan segala sesuatu, kadang-kadang kita punya waktu. Tapi pada waktu itu kita melihat ada orang yang kemudian membutuhkan. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini sebagai tukang bangunan, kemudian Bapak Ibu yang jadi tukang bangunan ini dipercayakan untuk kemudian membangun rumah kepada masyarakat korban bencana. Kemudian kita disuruh membangun. Kemudian kita melihat bahwa ada seorang pekerja berkata, Pak, saya hanya bekerja sampai jam 2. Memang pekerjaan itu sampai jam 2. Dan dia, oke Pak, saya hanya sampai jam 2 ya Pak, sesuai dengan kesepakatan jam 2. Dan dia memang bekerja, dia membangun, kemudian mendapatkan rumah. Dan ada beberapa orang yang sudah ngantri. Dan orang-orang itu kemudian sudah dibangun, kemudian sudah mendapatkan rumah. Tinggal ada seorang nenek-nenek. Yang satu, masih tinggal satu, dia bilang, besok lagi, karena besok masih ada waktunya. Tetapi yang satu, dia bilang begini, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Enggak usah dibayarin saya lembur. Saya mau bekerja, asalkan malam ini nenek ini juga bisa tinggal dalam rumah. Kasihan, dia sudah ngantri dan teman yang lain. Menurut bapak-bapak yang jadi mandor, siapa yang berkorban di situ? Tapi Bapak Ibu Saudara, terkadang kan begitu. Kadang-kadang kita tidak sedia mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu. Karena kita juga berpikir, kan sudah sesuai kesepakatan. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Berkorban materi, berkorban pemikiran. Ketika dia menyampaikan pemikirannya, kemudian dia berusaha mewujudkan apa yang dipikirkan. Karena banyak orang yang NATO. Banyak orang yang banyak ngomong tapi nggak ada actionnya. Tuhan bilang, kalau mau berkorban, sampaikan ide. Wujudkan ide itu. Sampaikan ide, kalau bisa wujudkanlah apa yang kita sampaikan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pengorbanan ini adalah sesuatu yang paling hakiki dari setiap orang yang melayani itu. Maka menurut saya Bapak Ibu, kalau melayani Tuhan, jauhkanlah dari hati kita kemalasan. Jauhkanlah dari hati kita kepelitan. Jauhkanlah dari hati kita tidak mau susah ketika melayani Tuhan. Kalau itu yang kemudian menguasai kita, maka kita tidak akan pernah melayani Kristus dengan kemudian memenuhi standar Tuhan, sedia berkorban dalam melayaninya. Sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan hal ini. Tapi saya mau supaya kita tetap bersemangat. Kalau kita sudah ada di jalurnya Tuhan, bersemangat terus. Tapi kalau yang belum, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Saya membuat refleksi, boleh ditampilkan. Next. Ya kira-kira seperti inilah refleksi bagi kita Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah pelayanan yang kita lakukan sudah sesuai standar Tuhan? Jika sudah, puji Tuhan, lanjutkan. Jika belum, ayo, layanilah Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ikutlah, layanilah Yesus sesuai standarnya dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Mari kita jadikan diri kita pelayan bagi sesama. Mari kita berlomba-lomba kehadiran kita kemudian menolong orang-orang di sekitar kita yang Tuhan izinkan kita jumpai. Mereka terpenuhi kebutuhan mereka melalui hidup kita.
Tidak perlu materi, nasihat, teguran, kehadiran kita di sekitar mereka. Apakah kita lakukan itu? Hanya orang juga tidak butuh uang kita. Mereka butuh kehadiran kita, mendengarkan, mendoakan, dan sebagainya. Yang kedua, mari kita belajar sedia menjadi dulos. Dan yang terpenting, untuk apa jadi pelayan, jadi dulos kalau tidak sedia berkorban. Tidak menyediakan waktu, tidak mau berkorban dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Tuhan mengizinkan kami untuk belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menguraikan firman sudah selesai, sudah berhenti untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Berdoa Tuhan, kiranya dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran yang sudah disampaikan, kiranya diteruskan oleh Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus kepada umat-Mu. Terlebih lagi, tidak saja Engkau membuat umat-Mu ini mengerti, terlebih penting Tuhan mampukan mereka untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam mengikut Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Bapa, pada kesempatan ini juga kami mau menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kehadiran hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani tempat ini. Terima kasih untuk Pak Gembala bersama Ibu, bersama dengan anak-anak. Tuhan berkati mereka terus dalam tanggung jawab penggembalaan di tempat ini. Berikan kekuatan kesehatan. Pak Gembala yang sedang melayani di GPIN Payung Negara, Tuhan juga menolong hamba-Mu di sana dalam pelayanan. Tuhan boleh kembalikan juga ke rumah, ke tempat ini dengan keadaan selamat. Kami juga mau berdoa untuk kerjasama dengan asisten pelayan, dengan semua para penatua dalam pelayanan kemajelisan. Tuhan berkatilah supaya ada kerjasama yang baik sehingga pelayanan di sini dengan semua program-program yang sudah dicanangkan semua boleh dikerjakan dan semua berjalan dengan baik. Kerinduan bersama jemaat semakin mengenal Tuhan, jemaat semakin melakukan apa yang menjadi Tuhan kehendaki sehingga mereka semua ada dalam berkat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Berkati semua jemaat-Mu. Tuhan yang paling tahu kehidupan mereka. Berkati semua usaha pekerjaan yang mereka sedang tekuni saat ini. Tuhan menolong. Entah mereka bekerja di PTBA, bekerja di PAMA, bekerja di subkon yang lain. Kami mau berdoa Tuhan berkati mereka semua. Bahkan juga yang kemudian wira swasta membuka usaha sendiri dan semua kegiatan diberkati kiranya apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Makasih, kami juga mau berdoa untuk jemaat, untuk kehidupan keluarga masing-masing supaya mereka hidup sebagai keluarga hidup dalam keharmonisan, dalam kebahagiaan dari Tuhan. Dengan demikian mereka terus menjadi kesaksian, menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi satu dan yang lain. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak mungkin yang ada bersama tempat ini di wilayah Tanjung Enim ataupun oleh karena studi, bekerja atau yang sudah berkeluarga kemudian di luar kota tempat tinggal mereka dan mereka bekerja. Tuhan juga memberkati mereka semua. Yang studi Tuhan berkati menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, kami terus serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang melawat mereka satu persatu, yang menjadi pergumulan mereka sakit penyakit yang Tuhan izinkan untuk mereka alami. Kami hanya meminta Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan. Para dokter medis yang Tuhan pakai untuk menolong, menangani, kiranya mereka semua melalui dokter diberkati Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang membutuhkan keturunan, Tuhan juga berikan kepada mereka keturunan dalam perkenanan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan pada kesempatan ini. Kami mau merindukan Tuhan berkati semua perusahaan-perusahaan yang ada di tempat ini di mana jemaat-Mu bekerja. Supaya tetap eksis, tetap beroperasi dan jemaat-jemaat-Mu tetap bekerja di dalamnya. Kami merindukan Tuhan berkati semua itu. Bahkan Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan yang berbahagia ini juga,
Kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang Tuhan izinkan bertemu dengan hari kebahagiaan, hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami menyebut nama mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk Anas Samantha Kaunang, untuk Saudara Yonatan, Saudari Festian Dita Stefani, Saudari Beatrice Hana Kristiani, Bapak IS Aritonang, Bapak N Silalahi, Saudara Tulus Ramses Silalahi, Saudara Yogi Asliber Tambunan, Bapak P Panggabean, Nyonya AR Sri Sulastri, anak Gevarial Dan C Pasaribu. Kami serahkan mereka yang bertemu dengan hari ulang tahun sebagai Bapak, sebagai anak. Tuhan juga berkati, berikan sukacita, sempurnakan sukacita, berkati semua aktivitas, entah pekerjaan, entah studi, entah pertumbuhan mereka secara jasmani maupun rohani. Tuhan berkati sehingga semuanya diberkati Tuhan dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Yang bertemu dengan ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Asun bersama Ibu Silvani, berkatilah. Kiranya keluarga ini terus ada dalam rahmat Tuhan, menikmati kebahagiaan, dan mereka terus ditolong Tuhan mengatasi setiap kehidupan mereka hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan untuk gereja di tempat ini, semua jemaat di tempat ini, semua yang mengikuti melalui online juga, kiranya mereka semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami yang kami sudah naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Ambil persembahan dijalankan. Kita mengangkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita,
musik saja memuji Tuhan. Sama-sama berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Allah merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa dalam surga, Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Diagungkan, dimuliakanlah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan dan pertolongan-Mu yang terus memberkati menolong kami. Kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami layak di hadapan, tetapi semua oleh karena kemurahan-Mu yang menuntun memberkati kami hari demi hari dalam segala kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur dan rasa hormat kami datang sujud, merendahkan diri membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Walaupun kami tahu Bapa, apa yang kami persembahkan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mengakuinya bahwa apa yang ada pada kami semua adalah milik-Mu. Bahkan napas yang ada pada kami, Tuhan juga menitipkannya bagi kami. Tetapi kami sebagai orang yang telah diberkati, kami mengucap syukur untuk hal itu. Kami bawa persembahan kami. Berkatilah persembahan kami. Dan kami juga mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kami seturut kehendak. Kami mau ikut kemanapun Tuhan membawa kami. Karena kami tahu bersama-Mu kami pasti sampai kepada tujuan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita. Terima kasih untuk semua pelayan yang mengambil bagian, yang melayani kita pada hari ini. Liturgos dipimpin oleh hambanya Pak Penatua BJ Hutapea. Firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Dr. Yan Jumsebi. Inger dan musik oleh mahasiswa dan tim multimedia. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena beliau melayani di Payung Negara. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini untuk berdiri di tempat agar yang jemaat bisa mengenalnya. Tidak ada? Ibadah. Untuk ibadah sore dimulai pada pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai. Ibadah minggu depan tanggal 16 Agustus 2026, ibadah umum, sekolah minggu, remaja dan tunas muda dilaksanakan secara offline dan online dan dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube GPIN Bukit Asam. Dimulai pada pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dilaksanakan pada ibadah pagi dan ibadah sore. Doa subuh dilaksanakan pada hari Selasa dan Sabtu, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 WIB di konsistori. Persekutuan Kaum Bapa atau PKB dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, dimulai pada pukul 19.30 WIB di keluarga El Nadadab. Persekutuan wanita atau PW dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, dimulai pada pukul 16 WIB di konsistori, di gereja yang melayani atau yang bertugas wilayah Talang Jawa. Persekutuan Pemuda-Pemudi hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dimulai pada pukul 19 WIB di rumah Saudari Sari Siregar, wilayah Talang Jawa. Dan katekisasi akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dimulai pada pukul 16 WIB di konsistori. Kami mengharapkan Bapak Ibu yang anaknya ikut dalam belajar katekisasi mohon untuk diingatkan. KRT atau kebaktian rumah tangga pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 wilayah Township di keluarga JP Hutasoit di Air Paku keluarga D Hutagalung, di wilayah Saringan di keluarga P Tambunan, di wilayah Karangasem di keluarga P Manurung, di wilayah PLN Muara Enim di keluarga D Tampu Bolon, dan di Tegar Rejo dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 di keluarga R Sinaga. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 wilayah Talang Jawa di keluarga Pak Jasman, di wilayah Pasar keluarga Pak Julius, dan di wilayah SMP 2 di keluarga Bapak MC Pahutar. Yang berikutnya, selamat ulang tahun. Gembala dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di hari kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan yang perayaannya di tanggal 3 sampai tanggal 8 Agustus 2026
26, baik yang tertulis di Warta Jemaat ataupun tidak tertulis. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu dan mengaruniakan kesehatan dan umur panjang dan damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian Bapak Ibu sekalian. Keuangan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara yang tetap mempersembahkan yang terbaik mendukung pelayanan melalui gereja kita ini. Dan jika ada kesalahan penulisan yang kami tuliskan di dalam Warta Jemaat, silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikannya ke majelis wilayah agar kami bisa memperbaikinya. Berikutnya berita duka. Telah dipanggil Tuhan orang tua dari Bapak R. Simajuntak, Boru Sihombing, wilayah PLN Muara Enim. Nama Elvina Tampu Bolon yang biasa dipanggil Opung Depa. Tempat tanggal lahir Tapanuli tanggal 14 April 1949. Meninggal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, tutup usia 77 tahun. Rencana akan dimakamkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 di TPU Keputih, Surabaya. Tuhan Yesus Kristus yang memberi penghiburan dan menguatkan semua keluarga besar yang ditinggalkan. Yang kedua, telah dipanggil Tuhan Bapak atau suami dari Ibu Tiasa Boru Sigalingging, wilayah Mandala, nama Hot bin Sihotang yang dipanggil dengan Opu Nisi Berta. Tempat tanggal lahir Siringo-Ringo tanggal 11 Agustus 1956. Meninggal pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Tutup usia 69 tahun. Dan dimakamkan hari Sabtu pada tanggal 8 Agustus 2026 di TPU Bangko Barat. Dan kami menginformasikan untuk kita semua bahwa nanti malam hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan dilaksanakan ibadah penghiburan di keluarga duka di Mandala. Berikutnya Bapak Ibu, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung proses program panitia pembangunan di mana gedung multifungsi kita telah bisa selesai walaupun perlu perbaikan dan sudah bisa dimanfaatkan. Terus dinding altar yang sudah selesai diperbaiki. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh jemaat yang telah mendukung pelayanan ini, mendukung pembangunan ini melalui program panitia pembangunan. Dan saat ini juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat, mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa di depan ini tidak didekor. Bukan karena hamba-hambanya atau asisten kita sibuk semua, tidak. Tetapi agar kita melihat Bapak Ibu dan mungkin meminta saran sekaligus pasti akan mendukung biaya untuk pembangunan. Kalau kita lihat bukan karena warna keramiknya yang seperti ini, memang karena sudah lapuk, sudah berubah warna. Jadi menurut kita, menurut Gembala Majelis dan Ketua Pembangunan dan Panitia Pembangunan menyarankan, berencana, memikirkan bagaimana untuk memperbaiki yang di depan kita ini. Selama ini mungkin Bapak Ibu tidak pernah melihat karena didekor dengan sedemikian rupa sehingga itu seolah-olah baik semua. Jadi ketika panitia pembangunan nanti berdiri menyampaikan programnya, kita semua sudah mengetahui, bukan dadakan atau bukan karena ingin, tetapi karena memang sudah waktunya untuk diperbaiki. Memang gedung ini adalah miliknya Bukit Asam, inventarisnya PT BA.
Tetapi Bapak Ibu, yang memakai gedung ini adalah kita. Tentu kita harus merawat. Memang ada rencana lain, rencana yang lebih besar yang sudah dipikirkan bersama dengan panitia pembangunan. Kalau boleh kami sampaikan, kita berangan-angan karena gereja ini tidak mungkin dibangun ke kiri kanan. Kita yang bisanya ini kan membangun ke atas. Mungkin direncanakan akan membangun balkon, tetapi itu karena biayanya besar. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, mohon dukungan doa. Ketika nanti panitia setelah selesai menghitung-hitung biayanya, rencanakan dikirim, akan disampaikan ke PTBA, biar Tuhan juga campur tangan, biar bisa nanti kita pembangunan ini berjalan. Tapi semua itu tidak bisa dengan secara mendadak Bapak Ibu, secara spontan, secara cepat. Tetapi kita tetap bersabar karena nanti akan diserahkan ke PTBA. Dan pembangunan yang dilaksanakan oleh panitia pembangunan ini memang besar biayanya. Untuk itu makanya selama ini panitia membuat program pekerjaan itu bertahap. Karena kalau sekaligus kan kita juga yang memikirkan itu mungkin terlalu berat dan terlalu bermasalah. Tetapi kita percaya, kami percaya Bapak Ibu, kita berendukung pelayanan ini demi kenyamanan kita, demi kita lebih kusuk beribadah, lebih menikmati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap mendukung pekerjaan Tuhan ini, pekerjaan melalui gereja kita di tempat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, aksi 2000, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, di depan gereja, pintu masuk ke gereja, ada 2 box yang tetap setia setiap minggu, ditaruh di kiri kanan. Kami mengingatkan Bapak Ibu, mari kita dukung. Mari kita ulurkan tangan demi mendukung hamba-hamba Tuhan yang telah menyelesaikan tugasnya, pensiun di tempat ini. Bentuk kepedulian kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Kami percaya bahwa kita semua akan bersama-sama tetap mendukung pelayanan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan warta jemaat pada hari ini untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Sebelumnya kita mengangkat pujian, menyanyi bersama Allahku yang setia. Saatku dalam ketakutan. Saatku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang
Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, mohon penyertaan perlindungan-Mu sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing juga dalam berkat pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.